Lovers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film science fiction berjudul The Blackout tahun 2019, yang karena saya sedang buru-buru harus ke Kalapa Genep ngalah ikan balanak, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi serbahan, kencangkan celana Anda, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan gemerlap malam di jantung kota Moskow, atau lebih tepatnya di sebuah restoran mewah, ketika sepasang insan tak dikenal bertemu pas keduanya secara kebetulan mengunjungi tempat yang sama. Perkenalkan, namaku Oleg dan si cantik ini adalah incaran baruku bernama Aliona. Yang membuat Aliona tertarik di sini bukan karena Oleg dengan background keluarganya yang kaya raya, melainkan dari profesi dia yang merupakan seorang prajurit angkatan udara, di mana Aliona yakin bahwa poin kejantanan seorang prajurit pasti di atas rata-rata pria konvensional pada umumnya. Tough guy, huh? Setelah sempat berlangsung sebuah uji coba senjata pusaka yang dimiliki keduanya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan beberapa drone yang berterbangan di langit Moskow, di mana dari warna lampunya yang merah menyala menandakan bahwa situasi dan kondisi di area tersebut sedang tidak baik-baik saja. Karena penasaran, maka keduanya pun bergegas untuk mencari informasi. Dari siaran berita darurat dijelaskan bahwa memang telah terjadi sesuatu, meski belum dipastikan apa penyebabnya. Yang jelas semua koneksi tiba-tiba terputus, listrik padam, dan hal itu terjadi secara serentak di seluruh belahan dunia, kecuali beberapa titik yang disebut lingkaran kehidupan, di mana sebagian kecil dari kota Moskow ini termasuk salah satunya. Beralih ke dalam sebuah pesawat di mana regu cepat tanggap di bawah komando Pak Mayor tengah dalam perjalanan dengan disertai perwakilan dari media. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah lokasi terdampak yang disebut sebagai zona karantina, tepatnya di jantung kota besar di Rusia bernama Kirov. Try to keep your head down, don't make any noise, don't say a word. This is Orlan 1. Do you read me? Over. This is Bro 1. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, semua personil pun bergerak menuju sebuah toko swalayan yang ketika penerangan darurat dinyalakan, ternyata di sana terdapat puluhan jasad warga berserakan yang dari suhu tubuhnya diperkirakan bahwa mereka baru meninggal beberapa jam saja. She's been dead for a few hours. Pergerakan dilanjutkan ke dalam sebuah gedung tinggi, di mana kemudian ditemukan sebuah hidangan makan malam yang tak sempat disantap. Namun yang jadi pertanyaan adalah kenapa tak ditemui seorang pun penghuni di sana, sehingga ketika penelusuran dilakukan, tiba-tiba satu orang prajurit pun mendapat serangan dari sosok manusia misterius yang selain memiliki kecepatan berlari sangat gesit, dia juga persis seperti Sugali alias si penjahat legendaris yang kebal senapan. Hold your fire! Don't worry, Kolya. It'll be all right. Singkat cerita, sebulan sejak insiden itu, 100 juta warga Rusia dikabarkan telah hilang, sedangkan pemerintah setempat terkesan lamban dalam penanganan situasi darurat ini, sehingga yang dapat dilakukan warga serta semua pemeluk agama hanya dengan memperbanyak ibadah dan berdoa jika memang kejadian alam ini pertanda kiamat akan segera tiba. Red Square today in anticipation of the upcoming end of the world. We're approaching the perimeter. Permission to land. Over. Beralih ke tempat lain, di mana kita diperkenalkan pada seorang pemuda bernama Yura. Ini orangnya yang meski kondisi ibunya sedikit pikun dan sering sakit-sakitan, tetapi ia harus tetap pergi memenuhi surat panggilan tugas dari pangkalan militer. What pills? Mom, you take these every day. Dad will be home soon, and we have no food. Mom, Dad died 3 years ago.
Sebulan kemudian kita diperlihatkan pada pos militer di pinggiran Kirov yang konon sengaja dibangun setelah kejadian ini. Lalu seorang letnan perempuan bernama Osmo menguraikan laporan yang didapatkan selama hampir 4 pekan terakhir bahwa semua penghuni zona karantina mati oleh sebuah virus seperti zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Meski terdengar aneh, namun memang seperti itulah faktanya. Of death in each case was poisoning by endogenous neurotoxins. Sementara misi yang harus diemban para prajurit ini adalah mengumpulkan data agar para ilmuwan bisa menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu juga menyelamatkan sumber daya yang dibutuhkan dan yang terpenting bertugas dengan hati-hati agar tak seperti 4 tim pengintai yang telah dikirim sebelumnya yang hingga kini tak pernah kembali. Was lost. Saat malam tiba, Oleg sempat ngobrol-ngobrol soal suasana menakutkan di dalam hutan seberang markas sebelum kemudian bertemu Aliona yang ternyata direkrut ke satuan sebagai tenaga medis. Namun tiba-tiba saja sirine tanda bahaya berdengung sehingga mereka pun harus segera pergi berlindung. Tak lama barisan pertahanan pun disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman yang dari cara mereka menodongkan senjata terlihat bahwa potensi serangan akan datang dari arah hutan tersebut ditandai dengan munculnya sinyal pergerakan radiasi elektromagnetik berkecepatan 20 km per jam dan... Ya, dari kejadian semalam Oleg menjadi salah satu korban luka di mana ternyata musuh yang telah menyerang mereka bukanlah dari bangsa manusia, melainkan hanya segerombolan beruang coklat raksasa yang karenanya Oleg harus cuti beberapa saat untuk penyembuhan. No hairline fractures, which is great. Demi mengatasi permasalahan ini, Letnan Osmo menyinggung soal orang-orang berkemampuan khusus yang disebut sensor. Mereka bukan superhero, tetapi mereka mengetahui banyak hal yang tidak banyak orang tahu dengan cara menerima data yang entah dari mana, layaknya sebuah radio saat menerima sinyal elektromagnetik. For we can't decipher the data. We don't know how they became this way either. Lanjut Osmo, sensor ini bisa dijadikan solusi dan salah satu dari mereka yang paling kuat kini tengah berada di rumah sakit militer setelah mengalami luka akibat kejadian sebelumnya. Sementara yang Osmo maksud di sini tiada lain adalah seorang kapten muda bernama Sasha. Their minds receive data, like radios receive signals. I've selected the strongest one, but he was hurt during the primary. They don't bend spoons or move glasses. They're not superheroes. Di saat yang sama, Sasha dikejutkan dengan kedatangan remaja seumurannya bernama Xenia. Dia mengaku telah diutus seseorang bernama Ide, karena memiliki link psikis yang hampir sama, mirip demer seperti balik lo lagi. Tadi teh sudah salah saya teh. Cungur. Kenapa ya suka salah mulu sekarang rekaman? Ulangi lagi. Di saat yang sama, Sasha dikejutkan dengan kedatangan remaja seumurannya bernama Xenia. Dia mengaku telah diutus seseorang bernama Ide, karena memiliki link psikis yang hampir mirip dengan Sasha. Menurutnya, fenomena ini tak lepas dari sosok pengendali, di mana dengan kemampuan yang Sasha miliki, Id menginginkan agar Sasha membantu menemukan lokasi keberadaan si pengendali tersebut. Terlepas apa yang Sasha lihat saat itu dianggap hanya halusinasi, namun Sasha yakin bahwa Xenia benar-benar ada di hadapannya dan terus memaksa dengan cara memasuki alam pikirannya. You'll help find the one who controls them. This guy, are you messing with me? Hingga pada suatu malam, Mayor mengecek kesiapan 8 tim yang akan segera diberangkatkan ke kota Kirov. Dan sebagai prajurit yang berbeda divisi, Yura dan Oleg pun berada di dalam tim yang berbeda pula, di mana Yura tergabung dengan garda terdepan bersama Olia atau awak media yang pernah ikut juga pada misi sebelumnya. Bastard 1 ready. Bastard 2 ready. Have a good time for me. Not with my leg. Esoknya, konvoi pasukan terhenti di sebuah kota yang dari kerusakan infrastruktur di sana menandakan bahwa telah terjadi pertempuran hebat. Setelah ramai disiarkan di media dan menuai reaksi keras dari semua warga di lingkaran kehidupan, maka Departemen Pertahanan pun akhirnya menyatakan perang melawan milisi misterius yang diyakini telah merebut aset persenjataan markas-markas di zona karantina. The third wave has already begun. And clearly, someone controlled those weapons. Therefore, we have an enemy. The authorities say nothing. They just keep sending more soldiers.
However, we haven't detected movement of any military hardware. Is that we are currently fighting a large unknown group of people. Singkat cerita, Oleg bersama tim 4 sudah mempersiapkan posisi di sebuah komplek perumahan mewah, sementara Aliona sebagai petugas medis datang menyusul esoknya, sedangkan tim 7 di bawah komando Yura berposisi pada sebuah gedung apartemen di mana mereka ditugaskan untuk memantau situasi kirap secara langsung. Let's move towards that building. It provides a good view. Clear. Team 7 is in Kirov on recon detail. Sesaat kemudian, Yura dikagetkan dengan pintu sebuah toko yang terbuka, padahal saat mereka lewat semalam posisinya masih tertutup, dan demi keamanan mereka pun lantas memeriksanya sekaligus memasang ranjau peledak di sana. Do you have grenades? Set the traps. Clear. There's no movement. Beralih ke rumah sakit militer di mana Sasa akhirnya didatangi sosok yang sebelumnya Xenia sebut dengan nama Ide atau Id. Setelah meyakinkan bahwa Sasa punya kemampuan luar biasa tersebut, maka Id menunjukkan wajah aslinya sebab si pengendali yang sedang ia cari ternyata masih saudaranya juga dan memiliki wajah yang hampir sama dengannya. You must come with me now. Sejalan dengan itu, tiba-tiba Osmo bersama 3 prajurit datang sambil menodongkan senjata ke arah Id. Meski semua itu percuma, sebab dengan kemampuannya, Id ternyata bisa memanipulasi pikiran manusia dan menciptakan sebuah ilusi layaknya Profesor X di film X-Men, yang artinya Id bisa saja membunuh Osmo dengan sangat mudah seandainya dia mau melakukan itu. Do you think I could make them pull the trigger? Hingga akhirnya Id mengatakan bahwa dia adalah sosok alien dan jutaan makhluk sepertinya akan segera datang ke planet bumi menghancurkan semua penghuninya. Tapi di sini Id mengaku bahwa dirinya berada di pihak manusia. I'm ready to answer all your questions, but we are running out of time. Saat malam tiba, tim 7 mulai mendeteksi adanya gerakan di dalam toko tersebut yang setibanya mereka di sana, ternyata seorang remaja kecil terkapar akibat ledakan ranjau tadi dan mereka pun lekas membawanya untuk diinterogasi. Tetapi sayang, sebuah aksi tak terduga dilakukan remaja ini yang memaksa Yura untuk membunuhnya saat itu juga. I'm in charge here. We will take you up to... I repeat, what is happening? The lieutenant was killed. What? Bersamaan dengan itu, Id menjelaskan bahwa ternyata dia sudah berada di bumi sejak 200.000 tahun yang lalu dan menjadikan planet ini sebagai tujuan karena sistem tata surya di bumi tergolong masih muda sehingga sangat memungkinkan untuk dihuni lebih lama lagi. For a long time. So in other words, you want to destroy us? Namun baru-baru ini, Id baru menyadari jika ternyata ada satu lagi alien selain dirinya, di mana dialah sang pengendali atas semua yang terjadi saat ini, termasuk mengendalikan 160 juta warga penghuni zona karantina seperti pada sebuah drone yang nantinya akan mengancam keselamatan penghuni lingkaran kehidupan juga. Soon they'll gather around the circle and attack you. Dan satu lagi yang terpenting bahwa 200.000 tahun sejak kedatangannya, sebuah pesawat induk yang membawa jutaan alien juga akan tiba di bumi yang menurut Id waktunya tak lain adalah hari besok. They arrive tomorrow. Kembali ke Yura yang terlihat tegang pasca terbunuhnya satu prajurit berikut anak remaja tadi, dipertegang lagi dengan informasi kemunculan ribuan orang bersenjata di bawah sana. Anehnya, situasi serupa juga dialami oleh tim 4 yang kemudian memaksa kedua tim ini terlarut dalam sebuah pertempuran hebat. Where are the shots coming from? From everywhere. Mereka yang tak datang dari mana terus merengseng seakan tanpa sedikit pun merasa takut. Bahkan sebuah tembakan roket pun dilesahkan persis menghantam kamar tempat Yura dan pasukannya berada saat itu. Get down! Sementara itu seorang personil tim 4 terkena materi ledakan akibat serangan yang semakin menggila. Maka di situ Oleg mengandalkan sedikit nyalinya yang masih tersisa dan mencoba peruntungan untuk menghentikan serangan tersebut dengan satu kali tembakan roketnya. Di sisi lain, Yura terlihat berusaha bangkit dari puing-puing kamar sisa tembakan roket tadi. Mengetahui banyak anggotanya yang meregang nyawa akibat ledakan tersebut, dia pun menginstruksikan Olga agar segera meluncurkan sinyal suar biar secepatnya dikirim bala bantuan.
Dengan situasi seperti ini, akhirnya tim 7 memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Lagi pula suar warna ungu yang meluncur ke pangkalan tadi jumlahnya banyak sekali, sehingga sangat kecil kemungkinan bagi Yura dan teman-teman untuk mendapat kiriman bala bantuan dari sana. The war has begun. They're like ants. They're not afraid to die. I took out like 40 of them. We'll die if we stay. There we have a chance. Setelah mengecek lokasi tim lain yang dimungkinkan masih bertahan, Yura memastikan bahwa tim 4 lah satu-satunya yang paling memungkinkan. Selain karena jarak mereka yang saling berdekatan, maka dengan menggunakan seutas tali mereka pun mulai menuruni sisi luar apartemennya satu persatu. Judging from the map we have, we're moving in the opposite direction. And the next one after that. The more of it. Singkat cerita, Id sudah berada bersama Sasa di mana dia akan segera menggunakan kemampuan yang Sasa miliki untuk mendeteksi keberadaan si pengendali alias sosok alien bernama Ra. Tak lama setelah itu, Ra akhirnya diketahui tengah berada di atas sebuah gedung pencakar langit kota Kiraf dan seperti sangat marah karena posisinya telah ditemukan. He is there. He controls them from there. Terlepas dari semua yang telah disaksikan, Pak Mayor sepertinya masih belum begitu yakin hingga kemudian Id menegaskan bahwa dia adalah alien yang jika tanpa dirinya, maka Ra akan semakin leluasa memperbudak manusia, tak terkecuali menghancurkan semua warga yang saat ini berada di lingkaran kehidupan. We still have a chance to turn things around, and we must take this chance. Dan benar saja sesaat setelah pertempuran tadi mereda, Yura dan 3 anggota lainnya kembali mendapat serangan dari orang-orang bersenjata yang dalam pertempuran tersebut 2 anggota tim 7 terbunuh, tinggal hanya menyisakan Yura dan Olia saja. Sedangkan dari pangkalan nampak kendaraan tempur dikerahkan mengiringi kendaraan yang ditumpangi Osmo dan Id. Lalu kenapa Sasa tidak ikut serta? Menurut Id, seandainya Sasa ikut, maka Ra tak akan segan menyerang rombongan karena saat ini Ra sedang sangat marah kepadanya. Unnecessary risk now. Stop the car now! Selang beberapa detik dari penjelasan Id barusan, tiba-tiba saja puluhan rudal balistik mengarah ke pangkalan yang pastinya rudal-rudal tersebut sengaja diluncurkan oleh para anak buah Ra yang sudah sadar bahwa Sasa masih berada di dalam pangkalan tersebut. Esoknya ketika Yura bersama Olia berhasil mencapai lokasi tim 4 dengan sebuah mobil, terlihat dengan jelas bekas pertempuran semalam benar-benar telah mengakibatkan setidaknya ribuan warga kota Kiraf bergelimpangan tak bernyawa. Begitupun dengan tim 4 yang tinggal hanya 3 orang, sementara yang lainnya sudah pada wassalam semuanya. Are these all that survived? Oh. Tak lama kemudian rombongan Pak Mayor tiba di sana. Olia yang sudah ketakutan langsung menghampiri mereka meski ternyata mereka datang bukan untuk menjemput, melainkan akan meneruskan penyerangan ke kota Kiraf atas instruksi dari Id. Contact with command is lost. The Circle of Life is under attack. Perjalanan pun dilanjutkan dan sejauh itu tak ada sedikit pun ancaman yang datang, di mana hal ini sengaja Id lakukan dengan cara melemahkan perhatian musuh, kecuali jika posisi sudah semakin dekat dengan Ra, maka sebaliknya kekuatan Id lah yang akan semakin melemah dan musuh pun akan menghadang seperti ini. Tak ingin memperlambat waktu, Pak Mayor menginstruksikan agar rombongan tak terpengaruh oleh gangguan mereka, tetap fokus ke arah tujuan, yakni gedung pencakar langit tersebut. Untuk sementara gangguan yang datang berhasil diatasi, namun di sini Id menegaskan bahwasannya Ra akan melumpuhkan manusia karena rasa takutnya, sehingga untuk menghadapi Ra hanya dibutuhkan 3 orang saja termasuk Yura yang diketahui sebagai sosok pemberani dan tangguh. Di sisi lain rupanya Ra masih sempat mengerahkan para warga bersenjata dalam jumlah yang semakin banyak lagi. Begitupun barisan tim penghadang telah dipersiapkan di dasar gedung, di mana Pak Mayor yang juga ikut terlibat langsung menganggap bahwa pertempuran ini merupakan suatu kehormatan baginya. Fire!
Beralih ke pucuk gedung pencakar langit ketika Ra benar-benar berada di sana dan dengan begitu mudahnya ia mematahkan serangan Yura yang dengan kondisi tersebut, Id pun segera mengambil ancang-ancang untuk memulai pertarungan yang sesungguhnya. Bersamaan dengan itu, sebuah truk bom bunuh diri melaju kencang ke arah gedung yang mana kemudian Pak Mayor bersama satu prajurit yang masih di sana pun ikut ditelan oleh ledakan dahsyatnya dan... Ya, sedikit kelengahan Ra akibat ledakan tersebut telah membuka kesempatan Id untuk melumpuhkannya, di mana ia berhasil mengambil satu kotak elektronik yang kemudian Yura menggantikannya dengan sebuah granat. Kematian Ra telah membuat Id lebih mudah untuk melenyapkan semua pengaruhnya juga, yang bersama dengan itu, jutaan manusia yang berada di bawah kendali Ra pun serentak mati dalam seketika. Sejak itu, maka terungkaplah bahwa ternyata Id sengaja tak melakukan ini dari awal karena ada misi tertentu, padahal ia bisa saja melakukannya tanpa harus menunggu miliaran warga Rusia jadi korbannya terlebih dahulu. Don't be afraid. Everything is how it's supposed to be. You and your offspring will be the beginning of a new civilization. Dan secara mengejutkan, ternyata misi Id selama ini bukanlah hanya menghentikan Ra dan pengaruhnya, melainkan bertujuan agar semua yang tersisa membangun peradaban baru sesuai kodrat manusia yang Id sebut sebagai senjata biologis, yang intinya Id ingin mengambil alih dunia bersama manusia-manusia generasi baru yang mengakui dia sebagai Tuhannya. Your God will always be with you. But you're not God! Hal itu sontak menuai pertentangan dari orang-orang yang tak setuju, termasuk Aliona, berbeda dengan Yura yang justru berpikir bahwa dengan keberadaan Id maka manusia akan punya kekuatan untuk menghadapi pasukan alien yang kapal induknya akan segera tiba sebentar lagi. Namun tiba-tiba... Ya, sebuah aksi nekat dilakukan Xenia yang dengan kemampuan ilusinya, Id mampu merubah tindakan Xenia tersebut menjadi sesuatu hal yang sangat konyol, sekaligus membuat dia merasa sangat bersalah karenanya. Perdebatan ini juga telah membuat Oleg dan Yura akhirnya berkelahi, dan wanita lemah sekelas Olia pun terdorong untuk bertindak di luar kendalinya, padahal Yura sendiri adalah satu-satunya orang yang sejauh ini selalu melindungi Olia. Sementara Oleg yang sudah mulai tak tahan langsung menembaki Id, namun lagi-lagi Id berhasil membuat Oleg terperangkap sebuah ilusi di mana semua yang ada di sana terlihat sebagai ayahnya sendiri, sebelum kemudian Xenia berhasil menyeret Id yang aslinya jatuh ke dasar gedung. You already did it once. Usai ketegangan tadi berakhir, kini mereka dihadapkan lagi dengan masalah yang lebih besar karena rupanya pesawat induk alien sudah tiba di bumi. Namun di sini Oleg tak ingin seperti Yura yang berada di bawah kendali Id, maka ia pun mengambil kotak elektroniknya serta membawa Alionia dan Olia pergi memasuki pesawat tersebut. Dan seperti yang pernah Id katakan, di sana terdapat jutaan tabung kapsul berisi alien yang antara satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh saluran pipa berisi cairan oksigen. Artinya, untuk menggagalkan kebangkitan para alien tersebut adalah dengan cara menghancurkan pipa saluran oksigennya. This is oxygen. It flows through these pipes. Namun di akhir mereka sempat dikejutkan dengan jutaan kapsul yang ternyata berisi anak-anak, sehingga tanpa disadari bahwa lampu indikator di kapsulnya sudah padam, pertanda bahwa generasi alien paling akhir ini akan segera bangkit dari hibernasinya. Dan ketika anak-anak alien ini mulai merangkak keluar, mereka melihat 3 perwakilan dari planet bumi sudah berada di hadapan mereka. Begitupun dengan Oleg yang kemudian memutuskan untuk menanggalkan senjatanya sebagai bukti bahwa dia memilih hidup berdamai dengan mereka semua. Tamat
ending yang cukup menggeliarkan. Alien datang ke planet bumi karena matahari di tata surya mereka sudah habis. Lantas bertabulah mereka di rumah kita, umat manusia alias planet bumi. Tetapi tujuannya bukan hanya untuk bertamu dan menginap beberapa malam, tetapi tinggal selamanya di rumah kita. Sehingga apa yang akan kita lakukan kepada tamu yang seperti itu? Jika ada pepatah yang mengatakan tamu adalah raja, harus dilayani dengan baik. Tetapi jika tamunya tidak memiliki etika, tata krama, dan sopan santun seperti kaum preketek dan dulur-dulurnya, ya nehi-nehi aca-aca, ora. Cobaan memang datang tanpa permisi, karena jika pakai permisi itu namanya bertamu. Ingat, janganlah bersedih oleh urusan dunia, karena kita hanya bertamu di atas tanahnya. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mocrot, adios, sandal swallow, Raja Firaun. Cuau.